dari 3 bulan kita tidak beribadah bersama-sama. Jangan sedih, walaupun kita tidak bisa beribadah bersama-sama, tetapi jangan lupa untuk terus berdoa, membaca Alkitab, serta mengikuti sekolah minggu online di hari Minggu yang diberikan oleh Lause. Selama stay at home, bosan, dan kangen teman-teman serta Lause itu sudah pasti. Tetapi aku selalu mengisi dengan hal-hal yang positif. Misalnya mengikuti lomba-lomba online. Dan senangnya aku punya banyak waktu dengan adik dan keluargaku. Kita berdoa dan berharap supaya masa pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa beribadah bersama lagi. Tuhan Yesus memberkati. Selama 3 bulan stay at home gini, aku bosen banget deh. Soalnya aku gak bisa kumpul sama teman-teman lagi. Aku juga gak bisa liburan. Awalnya sih enak banget. Aku bisa sekolah online. Kalau udah selesai, udah bisa main game. Tapi lama-kelamaan aku mulai merasa jenuh dan rindu dengan sekolah. Meskipun begitu, aku tetap merasa senang. Karena aku jadi lebih banyak waktu bersama keluarga. Habis itu, aku juga bisa mencoba hal yang baru. Seperti belajar gitar dan lain-lain. Dan aku juga dapat menjadi orang yang lebih kreatif lagi. Pertama, saya mewakili sekolah minggu Trikumbal. Saya ingin menyampaikan kegiatan saya dalam COVID-19 ini. Menyenangkan atau membosankan. Saya senang di rumah karena saya bisa bermain dengan keluarga saya. Saya bosan di rumah karena saya tidak bisa sekolah dan bermain dengan teman-teman. Sekian, terima kasih. Hai. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Lause. Selamat pagi, Lause. Kabar? Baik, sehat, Lause. Puji Tuhan. Aku juga sehat. Luar biasa. Luar biasa. Adik-adik juga pasti sehat selalu ya. Lause tadi ngeliat video tadi nggak sih? Oh iya, Lause, betul sekali. Tadi tuh adik-adiknya kok kayaknya sedih ya, Lause? Aduh, itu pasti ada yang bete. Bete banget, Lause. Sudah 3 bulan di rumah aja, Lause, bayangkan. Bosen nggak? Bosen, Pasti semua bosen. udah dimainin. Semua udah dikeluarin Iya. buat mainan, dibongkar lagi, Sudah itu lagi mainannya. macem-macem, betul, Lause. Udah semuanya sudah ditonton. Aduh, gimana ya, Lause? Tapi kali ini Lause dari Sekolah Minggu GKT mau ajak teman-teman. Ya, kita mau ajak adik-adik semua untuk mengikuti acara kita. Acara apa, Lause? Sekolah Injil Liburan. Nah, kita punya tema. Tema kita adalah Lock your faith, down your fear. Nah, pastinya kita akan mengikuti dengan semangat, dengan sukacita. Teman-teman, yang mengikuti SEAL ini bukan hanya dari teman-teman GKT di sini. Ya, kita juga ada yang anak-anak juga mengikuti dari dan juga GKT cabang. Ya, pastinya teman-teman di luar GKT juga ada yang ikut Sekolah Minggu Injil Liburan. Nah, adik-adik, pada saat ini dalam mengikuti SEAL kita tetap ada peraturan ya, Lause? Ya, betul sekali. Kita ada beberapa peraturan yang harus diperhatikan oleh adik-adik semua. 1, 2, Oke, kita akan mengikuti SEAL ini dengan mengikuti peraturan yang ada. Dan selain kita mengikuti SEAL ini dengan semangat, dengan sukacita, kita juga ada games loh, Lause. games yang seru-seru pastinya. Ya, dan juga ada sepertinya akan ada membuat sesuatu ya, Lause? Ya, pastinya itu membuat kita tetap semangat mengikuti SEAL. Ya, betul sekali. Nah, adik-adik sudah siap? Siap? Kita terus semangat. Yeay, kita semangat mengikuti kegiatan kita. Betul. Oke adik-adik, di SEAL ini kita juga akan belajar lagu tema SEAL. Ya, di lagu ini akan dinyanyikan selama program SEAL online ini. Ya, pastinya kita menyanyikannya dengan sukacita dan semangat ya Lause ya. Ya betul, yuk kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu ini.
adik-adik sudah siap semuanya ikutin sil hari ini? Sudah dong. Lause, emangnya Lause tahu apa kepanjangan dari sil? Tahu dong Lause. Kita coba tanya adik-adik. Adik-adik tahu nggak apa kepanjangan dari sil? Aku tahu Lause. Apa coba? Sekolah, Injil, liburan. Yeay, betul. Nah, adik-adik juga pasti tahu sil sekolah, Injil, liburan. Karena pasti diadakan di gereja kita setiap tahunnya. Ya, betul Lause. Cuma tahun ini diadakan secara berbeda, secara online. Ya, semoga walaupun dalam keadaan online tapi tetap adik-adik di rumah semangat ya ikutin sil ya Lause. Ya, siap. Nah, untuk memulai sesi kita yang pertama, kita mau sama-sama semangat, kita mau angkat pujian. Tuhan Yesus baik. Ya, adik-adik mari dengan semangat kita menyanyikan pujian ini karena kita percaya Tuhan Yesus baik. Baik buat Lause dan baik buat adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya adik-adik, mari kita nyanyikan lagu sekali lagi ya, dengan penuh semangat karena kita percaya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yuk adik-adik kita katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya adik-adik kita mau mulai, tapi sebelum itu kita mau sama-sama berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati sil kami, Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan berkati juga Lause-Lause yang akan memimpin pujian maupun yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati juga kami yang di rumah, adik-adik juga bisa mengikuti sil dengan baik dan dapat terberkati lewat sil ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita mau kembali memuji Tuhan. Biar semangat, kita mau nyanyi satu pujian, Mengikut Yesus Keputusanku. Biarlah dengan pujian ini boleh menjadi tekad adik-adik dan tekad Lause juga. Kita mau ikut Yesus sampai akhir hidup kita. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar,
Ya adik-adik, sekarang saatnya kita mau dengar firman Tuhan di sesi pertama ini. Ya, kita mau sama-sama siapin hati kita untuk kita bisa fokus dengar firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Biarlah dengan pujian ini, adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus bersama dengan adik-adik. Apapun permasalahan adik-adik, Tuhan Yesus pasti sayang adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi adik-adik katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo adik-adik, sekarang kita akan siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Bagaimana hidup kami tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Kami menjalin hubungan dengan Tuhan semakin hari semakin baik, sehingga hidup kami berubah. Tuhan tolonglah, pada waktu kami merenungkan firman Tuhan, sungguh firman-Mu boleh mengatur hidup kami, boleh memimpin hidup kami, boleh mengarahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lausa hari ini pakai baju hitam-hitam bukan karena nggak mau pakai baju merah seperti Lausa Ingrid sama Lausa Pamela tadi. Tetapi hari ini Lausa berkabung. Lausa sedih. Kenapa? Karena Lausa mengingat satu bangsa yang besar, umat Tuhan ditawan oleh orang Babel. Nah, bangsa mana itu? Nah, kita akan belajar dari kitab Daniel pasal 1. Ayo, kita buka Alkitab kita dari Daniel pasal 1. Ya, Daniel pasal 1. Nah, kita perhatikan ayat 1 ya, Daniel 1 ayat 1. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar ke Babel dan ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Ya, jadi bangsa Yehuda waktu itu sedih. Kenapa? Karena kerajaannya ditaklukkan, dikuasai oleh Nebukadnezar. Nah, bukan itu saja. Semua perkakas dari bait Allah, ya, semua perkakas dari bait Allah dibawa semua pergi kemana? Babel. Nah, kenapa sedih adik-adik? Di dalam perjanjian lama, ketika satu bangsa ditaklukkan, sebenarnya bukan hanya bangsa itu yang ditaklukkan, tetapi Allah dari bangsa itu juga kalah. Wah, ngeri ya.
Israel ditaklukkan, bagi orang Babel berarti Allahnya Israel kalah. Tapi betul enggak Allah Israel kalah? Oh tidak. Hari ini kita akan lihat bagaimana cara kerja Allah ketika melihat, ketika menuntun, ketika memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, waktu Israel ditawan atau Yehuda ditawan, ternyata Raja Nebukadnezar bilang begini, "Hai, cari keturunan bangsawan yang hebat, smart, keren, pintar, hebat, cekatan." Waduh, cari. Wah, ternyata dari sekian banyak anak-anak keturunan bangsawan yang akan dibawa ke Babel, ada 4 orang yang bersama dengan mereka. Ayo, siapa yang pergi ke satu tempat tapi nggak bersama orang tuanya? Sedih apa enggak? Mungkin senang karena rekreasi. Tapi ini Daniel, Hananya, Misael, Asaria ditawan. Ya, diangkut pergi ke negara lain jadi apa? Budak. Waduh, jadi budak. Apa artinya budak? Budak dengan binatang hampir sama, gitu ya. Tetapi ternyata waktu di Babel mereka tidak dijadikan budak. Mereka bekerja di istana. Nah, adik-adik, apa yang dikerjakan di Babel? Yang pertama, nama mereka diubah. Hah? Nama mereka diubah. Nah, Daniel itu artinya apa? Daniel itu artinya Allah adalah hakim. Wih, Allah adalah hakim. Diganti siapa? Belsasar. Artinya apa? Bel adalah dewaku. Wih, dari nama diganti. Terus lagi Hananya. Hananya artinya adalah anugerah Allah. Waktu Hananya sampai di Babel diganti siapa? Sadrah namanya, dengan arti taat pada Dewa Marduk. Wah, ngeri ya. Terus Misael. Misael yang artinya dia adalah Allah diganti apa? Wah, ini adalah tamu Dewa Marduk. Wow. Sedangkan untuk Asaria yang artinya ditolong Allah diganti apa? Hamba Dewa Nego, diganti Abednego. Nah, adik-adik, dari pertama mereka datang namanya diganti. Ya, dulunya nama mereka memuliakan Tuhan, tapi diganti sekarang apa? Memuliakan Dewa Marduk. Bukan hanya itu saja. Apa saja yang diubah? Oke, di tangan Lausa nih ada apa nih? Wah, makanan yang lezat. Mau nggak? Pasti mau. Coba yang satu lagi, ada apa? Hah, makanan yang sayur-sayur. Kalau disuruh milih, ayo kamu pilih mana? Pasti makanan ini ya, enak. Sayur, nggak enak. Nah, tapi mereka disuruh pilih. Mau makanan yang enak ini, tapi sudah dipersembahkan kepada dewa, atau mau makan sayur. Kira-kira pilih mana? Mereka pilih makanan yang banyak sayur-sayur. Kenapa? Ya, ingat, bagi orang Israel makan makanan yang sudah dipersembahkan dewa itu sama artinya dengan menyembah dewa. Wah, mereka tidak mau. Mereka pilih sayur. Maka mereka datang kepada Aspenas yang penanggung jawab di situ. Tuhan, saya mau makan sayur. Aspenas bilang, mana boleh begitu. Nanti kalau kamu kurus bagaimana? Kalau kamu kurus, wah, saya bisa dibunuh sama Nebukadnezar. Kalau kamu kurus, kamu juga bisa dibunuh oleh Raja Nebukadnezar.
Tapi adik-adik, Daniel, Hananya, Misael, Asaria, atau yang sudah namanya diganti Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, apa yang dia lakukan? Dia tetap percaya, dia tetap berhubungan dengan Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia nggak mau menyembah dewa lain, dia mau tetap menyembah Allah. Maka dia bilang, boleh uji coba 10 hari. Berapa hari? 10 hari. Apanya ini yang 10 hari? Mereka bilang 10 hari kami makan sayur mayur. Aspenas bilang apa? Boleh. Adik-adik, 10 hari 4 anak remaja ini, ya, usianya berapa kira-kira? Bisa 11-12 tahun. Wah, masih sangat muda mereka ya. Tapi mereka ambil ketetapan untuk apa? Tetap mau percaya Yesus. Tetap percaya Tuhan. Mau tinggal dengan Tuhan. Dia gak mau tergoda. Ya, ketika mereka 10 hari makan sayur, ternyata badannya lebih sehat. Bukan gendut kayak lauk segini ya. Sehat. Bukan hanya sehat tapi ininya apa? Smart. Wow. Dia makin bijak, makin hikmat, makin luar biasa. Maka ketika mereka semua dikumpulkan, ini 4 orang itu kepandaiannya berapa kali lipat lebih pandai? 10 kali lipat lebih pandai dari semua orang. Bahkan dari orang-orang hebat di Babel. Nah, adik-adik, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menaruh harapan pada Tuhan, ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan makin indah, Tuhan bisa apa? Berkati. Nah, ternyata bukan hanya nama diganti, bukan hanya makanan, ada lagi yang ketiga, yaitu diajar. Jadi setiap hari mereka diajar apa? Diajar pengajaran Babel yang condongnya ke dewa Marduk. Tapi ternyata waktu mereka diajar bahasa Kasdim, bahasa Babel, filsafat dan lain sebagainya, hati mereka tetap percaya pada siapa? Kepada Allah. Nah, adik-adik, kenapa mereka bisa begitu ya? Jauh dari orang tua, ditawan, di negeri asing, makanannya beda, bahasanya beda. Mereka tetap bisa percaya kepada Tuhan. Kenapa? Ada satu alasannya, yaitu mereka apa? Mencintai firman. Mereka selalu berhubungan dengan Tuhan melalui firman dan doa. Adik-adik, kita hari ini banyak di rumah ya, stay at home, stay at home. Tapi jangan lupa stay with Him. Ya, tinggal bersama dengan Dia, dekat dengan Allah, berhubungan dengan Allah. Itu letak kekuatan kita. Kiranya hari ini kita boleh belajar bagaimana Allah menolong Daniel. Allah menolong Sadrah, Mesah, Abednego. Ketika mereka mencintai Tuhan, ketika mereka mencintai firman Tuhan, Tuhan menolong, bahkan membuat mereka lebih luar biasa dibanding orang lain. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita membuka juga di Filipi pasal 3 ayat 10. Filipi pasal 3 ayat 10 bagian A yang berbunyi demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Allah sangat rindu kita mengenal Dia dan kuasa kebangkitan Kristus yang membawa kita boleh beroleh hidup yang kekal. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita memiliki kerinduan yang besar
untuk terus mencintai Tuhan, untuk terus percaya dan taat pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk kami boleh tinggal senantiasa bersama dengan Engkau, mencintai Engkau, mencintai firman Tuhan. Kami sungguh rindu hidup kami boleh seperti Daniel, boleh seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka kokoh kuat di dalam iman. Mereka tetap mencintai Tuhan. Di tengah situasi yang sangat sulit, mereka tetap bisa menyembah Tuhan. Tolonglah kami semua ya Tuhan, untuk tetap dan terus percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Nah, sesudah ini kita akan masuk di dalam kelompok WA. Nanti kalian bersama dengan teman-teman dan Lause akan belajar bagaimana menjadi seorang murid, bisa menjadi contoh seperti Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mari kita gabung di grup WA.